Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Anggita Komalasari dengan NIM P2P023047. Di video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai materi matematika SMP. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih? Tonton terus videonya ya, jangan di skip. Oke, kali ini aku akan menjelaskan mengenai bilangan eksponen. Nah, tahu nggak sih, dalam ilmu matematika, untuk menghitung data yang sangat banyak, seperti data jumlah populasi penduduk, data angka kelahiran, dan angka kematian di dunia, serta data-data lain yang angkanya mencapai ratusan juta, kita bisa menggunakannya yang namanya eksponen. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih apa itu eksponen? Ayo, ada yang tahu nggak apa itu eksponen? Sini, aku jelasin. Dengerin penjelasan dari aku ya. Eksponen adalah bilangan berpangkat, yakni bilangannya dikalikan dengan dirinya sendiri hingga beberapa tingkat. Notasi pangkat digunakan untuk menuliskan berapa kali suatu bilangan dikalikan secara berulang dalam bentuk yang lebih sederhana. Misalnya, kita memiliki faktor A yang dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka dapat ditulis angka 3 dituliskan di sebelah kanan atas A yang menunjukkan bahwa angka 3 ini merupakan pangkat dari A. Sifat-sifat eksponen. Yang pertama ada pangkat penjumlahan. Jika ada perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Yang kedua ada pangkat pengurangan. Jika ada pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurangi. Yang ketiga ada pangkat perkalian. Jika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Yang keempat, ada perkalian bilangan yang dipangkatkan. Jika ada perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Yang kelima, ada pangkat pada bilangan pecahan. Jika ada bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua, dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Artinya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Yang keenam, ada pangkat negatif. Jika ada bilangan berpangkat negatif, maka nilainya sama dengan 1 per bilangan eksponen tersebut. Namun, pangkatnya menjadi positif. Yang ketujuh, ada pangkat pecahan. Jika ada bilangan berpangkat yang di akar, maka pangkat dari akarnya dapat ditulis menjadi penyebut dari pangkat bilangannya. Yang kedelapan ada pangkat 0. Jika ada bilangan yang berpangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Berapapun nilai bilangan basisnya, dengan syarat bilangan basisnya tidak sama dengan 0. Soal yang pertama yaitu sederhanakan dan hitung hasil dari 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 4. Yang pertama, kita menggunakan cara perkalian. Jadi kita kalikan bagian atasnya terlebih dahulu. Jadi, yang pertama itu kalikan bagian atasnya menjadi 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan, kita menggunakan sifat yang pangkat perkalian. Menjadinya 4 pangkat 3 ditambah pangkat 2 sama dengan hasilnya menjadi 4 pangkat 5. Nah, yang cara kedua, kita menggunakan sifat yang pangkat pembagian, yaitu setelah kita temukan hasilnya yang pertama ini 4 pangkat 5, kita bagi dengan 4 pangkat 4. Nah,
Kita hitung. Jadinya 4 pangkat 5, karena pembagian, jadinya ini dikurang. Kalau perkalian, ini pangkatnya ditambah, tapi kalau pembagian, pangkatnya dikurangi. Jadinya 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 yaitu sama dengan 4. Nah, hasil dari ini, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 4 yaitu 4. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Hitung nilai dari 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat minus 1 ditambah dalam kurung 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Yang pertama, kita mencari hasil dari masing-masing ini terlebih dahulu. Pertama, kita mencari hasil dari 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 yaitu sama dengan 1. Yang kedua, kita mencari 2 pangkat minus 1. 2 pangkat minus 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 1, jadinya 1 per 2. Nah, yang ketiga kita mencari yang 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2 sama dengan, karena ini pembagian, jadinya pangkatnya kita kurangin. 2 pangkat 3 dikurangin 2. Sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 yaitu sama dengan 2. Nah, setelah ketemu hasilnya masing-masing ini, kita gabungkan hasilnya. Tadi 2 pangkat 0 yaitu 1, kita tambah 2 pangkat minus 1 yaitu 1 per 2. Nah, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2 yaitu 2. Nah, kita hitung. 2 dikali 1 yaitu 2, ditambah 1 menjadi 3 per 2, ditambah 2. Terus kita samakan inputnya. 3 per 2 ditambah 4 per 2. Sama dengan 7 per 2. Nah, hasil dari ini yaitu 7 per 2. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 3. Sederhanakan dalam kurung 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 4 dipangkatkan 2. Nah, yang pertama, kita kerjakan bagian dalam kurungnya terlebih dahulu. Nah, langkah yang pertama yaitu 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Kita hitung terlebih dahulu. Karena ini perkalian, jadi pangkatnya kita tambah. Jadinya 3 pangkat 5. Setelah itu, kita mengerjakan yang setelah hasilnya 3 pangkat 5 ini. Nah, selanjutnya 3 pangkat 5 per 3 pangkat 4. Kita hitung. Jadi, karena pembagian, maka pangkatnya ini kita kurangin. Jadinya 3 pangkat 5 dikurangi sama dengan 3 pangkat 1. Setelah hasilnya ketemu, kita pangkatkan hasilnya menjadi dalam kurung 3 pangkat 1, kita pangkatkan 2, sama dengan 3 pangkat 1 dikali pangkat 2, sama dengan 3 pangkat 2. Hasilnya 3 pangkat 2 yaitu 9. Jadi, kesimpulannya, bilangan eksponen adalah bentuk perkalian berulang dari bilangan yang sama. Eksponen memiliki sifat-sifat penting seperti penjumlahan dan pengurangan pangkat, serta aturan untuk pangkat 0 dan negatif. Eksponen juga berguna untuk menyederhanakan penulisan bilangan besar atau kecil dalam bentuk ilmiah. Oh ya teman-teman, untuk latihan soal bisa dikerjakan ya. Soal bukan untuk ditakuti, tetapi untuk ditaklukkan. Semangat, see you next video. Bye.